Pagi ini, saya terbangun dengan diiringi mimpi yang cukup membuat saya melo sangat dini. Karena mimpi itu terasa sangat nyata. Di dalam mimpi itu, saya melihat ada seorang anak kecil, mungkin sekitar 5 tahun umurnya. Anak lelaki. Saya berkenalan dengan dia dan entah kenapa, dia mengajak saya untuk datang ke tempat tinggalnya. Dia pun mulai berjalan dan saya mengikuti dari belakang. Berjalan jauh sekali untuk dapat mencapai rumahnya. Melewati berbagai rintangan, naik dan turun seperti hiking. Sampai tiba di suatu perkampungan, di mana cukup banyak orang di sana. Begitu riuh saat kami datang. Karena sedang ada pertunjukan atau pertandingan burung sepertinya. Anak itu sempat menghampiri keramaian dan tanpa dia sadari, tangannya kena kotoran burung. Dia sempat memberitahu kepada saya dengan tertawa polos dan membersihkan kotoran tersebut dengan bajunya yang sudah cukup lusuh karena sepertinya sudah dipakai berhari-hari. Kami pun meneruskan perjalanan sampai tiba di suatu rumah yang di depannya ada sebuah warung. Di sana anak tersebut sempat mampir dan memberikan salam. Lalu seorang wanita setengah baya pun keluar dengan membawa nampan yang berisi makanan dan minuman serta kunci untuk diberikan kepada anak tersebut. Wah, ini pasti ibunya, pikir saya kala itu. Anak itu pun tersenyum dan segera mencium tangan ibu tersebut, lalu mengajak saya ke suatu ruangan lainnya di luar warung itu. Saya masih mengikuti dengan diiringi pamit dan anggukan kepala kepada sang ibu. Sampai di suatu pintu ruangan, kami pun berhenti. Ruangan itu terletak di pojok belakang dari bangunan yang juga di dalamnya ada warung tadi. Sepertinya ini rumah kontrakan atau mungkin kos, pikir saya dalam hati. Karena ada begitu banyak pintu-pintu yang berjejer dan diberi nomor. Kamar ini terletak di pintu paling pojok. Dia pun menganggukkan kepala dan memberikan info bahwa akhirnya kami sampai. Dia membuka pintu serta mempersilahkan saya untuk masuk. Lalu kemudian dia masuk di dalam ruangan terlebih dahulu. Saya kaget karena ruangan itu hanya seluas 2 kali 1,5 meter. Seperti liang lahat pikiran saya waktu itu. Saya bertanya kepada anak itu, apakah dia tinggal di sini dan tidur di ruangan tersebut? Dia pun segera menganggukkan kepalanya sambil terus tersenyum dan menawarkan makanan yang dia dapatkan dari ibu tadi kepada saya. Seketika saat itu rasanya saya ingin memeluk anak tersebut. Hanya saja saya teringat dengan kotoran burung yang menempel di tangannya tadi. Setelah saya semakin tahu bahwa anak ini hidup sebatang kara, tubuh saya semakin kaku, seperti disiram air es. Entah kenapa. Saya sedih, melo, tapi saya pun senang melihat anak ini yang selalu tersenyum dan menikmati hidupnya. Entah kenapa, sekelibat saya berpikir bahwa anak ini masih cukup beruntung. Masih memiliki tempat tinggal yang atapnya melindungi dia dari hujan. Memiliki ibu warung yang cukup perhatian, dan sebagainya. Mungkin itu kenapa dia masih bisa tersenyum. Karena di luar sana memang masih banyak juga orang yang tidur hanya beralas dan beratapkan kardus. Harus kedinginan saat hujan datang, kardus hilang saat angin kencang melanda, serta berbagai masalah lainnya.
Saat terbangun dari tidur, tanpa saya sadari, ada air mata yang menetes di mata saya. Mimpi itu sangat terasa dekat sekali. Bahkan saat saya menulis ini pun, air mata masih mengalir di pipi saya. Pagi ini, saya tiba-tiba diingatkan, apakah kita harus mengucap syukur dengan melihat keadaan orang lain yang lebih kurang dibandingkan kita? Bukankah mengucap syukur itu seharusnya memang dilakukan, tidak peduli apapun keadaan kita atau orang lain? Memang, lebih mudah kita mengucap syukur saat melihat masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Tapi, apakah benar itu cara yang paling efektif? Apakah benar itu cara yang baik? Mengucap syukur di atas penderitaan orang lain. Bersyukurlah senantiasa, bukan karena orang lain lebih berkekurangan dari kita, atau keadaan orang lain lebih buruk dari kita. Mengucap syukurlah kepada si empunya kehidupan, karena kehidupan itu sendiri masih diberikan nafas tanpa harus membayar. Karena apalah arti kita tanpa nafas kehidupan itu sendiri? Dengan cinta, JC.